Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan. Dan pada kesempatan ini, di acara kita hari ini, kita akan memperhatikan dan mengamati seperti apa dan bagaimana perkembangan teknikal yang terjadi di market ya pada pair GBP USD dan pada komoditas emas ya. Dan memang kalau kita lihat secara fundamental ya, kondisi penguatan daripada dolar indeks ya itu cukup membuat pair terperosok sangat dalam. Namun di minggu kemarin mulai terjadi satu kondisi rebound ya, terjadi pemulihan ya, penguatan di pair major ya. Kita melihat bagaimana euro mulai menguat dan pound sterling mulai menguat terhadap dolar. Dan di sisi lain bursa saham terlihat yang tadinya sudah terperosok cukup dalam ya, kemudian terjadi rebound, ternyata malah jatuh kembali ya. Jadi memang ini satu situasi global yang perlu kehati-hatian ya, perlu kewaspadaan khususnya bagi para investor, bagi para trader ya, investor yang mungkin horizon investasinya jangka menengah panjang. Tentu posisi-posisi mereka itu sedang dalam keadaan minus ya, dan harus ada kejelian karena saham-saham favorit para investor ya, terutama saham-saham Amerika ya, sedang dalam kondisi penurunan yang cukup dalam. Artinya mereka harus switching ya, pindah kepada saham-saham yang lebih defensif ya, kategori saham-saham defensif ya, kategori saham-saham yang lebih kepada kebutuhan banyak orang, sektor consumer atau kesehatan lebih bisa bertahan ya, bahkan bisa plus ya, bisa bergerak positif khususnya di masa-masa seperti ini. Dan bagi para trader ya, trader yang di forex ya, tentu ini satu kondisi penurunan yang terjadi terus-menerus. Bagi yang sedang memegang posisi buy ya, tentu akan mengalami satu kondisi floating minus yang bisa jadi membutuhkan kondisi suntikan margin ya, kondisi suntikan modal supaya akunnya bisa bertahan. Nah tentu ini penggunaan leverage yang berlebihan atau penggunaan lot yang berlebihan tentu akan semakin memperburuk keadaan ini ya. Jadi tentu bagi para swing trader ya, atau mungkin para long term trader di forex itu akan mengalami satu kondisi yang tidak baik saat ini. Karena itu akan lebih baik berpindah kepada mode day trade ya. Jadi posisi-posisi semua di clear ya sebelum penutupan market ya. Jadi lakukan kondisi-kondisi day trading. Nah itu bagi para trader. Nah baiklah, saya akan memulainya ya. Kita melihat lagi-lagi bagi GBP USD ini masih dalam tren penurunan ya. Tren penurunan yang terjadi di GBP USD di time frame monthly ini belum menunjukkan satu candle yang
berwarna putih atau candle kenaikan ya. Jadi di time frame monthly ini posisi terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5 buah candle 5 bulan terakhir ini GBP ini melemah ya. Jadi 5 bulan terakhir ini GBP melemah, terlihat dari 5 buah candle yang hitam. Nah, memang belum ada satu candle putih sama sekali ya. Begitu juga tren yang turun ini disusul juga dengan satu buah candle hitam ya di posisi candle yang terakhir ini. Nah, ini berarti tren GBP dan candle GBP yang terakhir ini di monthly itu arahnya masih turun. Berlanjut kepada time frame weekly ya, time frame weekly-nya ini ya. Kalau time frame weekly kita perhatikan, nah sudah ada tanda-tanda pencerahan ya, terjadi rebound satu buah candle putih ya di weekly-nya ya. Artinya pasar ya merasa harga sudah turun ya, sudah turun terlalu dalam ya. Kemudian pasar melakukan buy on bottom ya. Jadi mereka membeli di harga yang dasar ya. Nah, sementara ini ya, patokan candle yang hitam ini menjadi satu patokan bagi kita para trader bahwa ini adalah bottomnya. Sementara ini adalah bottomnya bagi GBP ya. Ini adalah dasarnya bagi GBP. Dan candle putih ini ya, seandainya dia tidak kuat naik, maka SL-nya adalah di low candle hitam ini itu ya. Ini artinya apa? Dalam satu penurunan yang besar ya, satu penurunan yang terjadi terus menerus ya, entah itu berminggu-minggu, berbulan-bulan atau berhari-hari ya, di tengah penurunan candle-candle hitam yang sedemikian banyaknya, muncul candle putih ya, candle putih yang bergerak cukup tinggi ya. Ini menjadi satu patokan ya, bahwa ini adalah satu kondisi buy on bottom ya, buy di harga dasar, buy di harga murah, yang tetap harus memperhatikan prosedur SL-nya. Kalau terjadi something happen yang tidak searah dengan arah para trader ini, maka patokannya adalah di low candle yang hitam ini untuk level SL-nya. Jadi untuk weekly saya sampaikan bahwa trennya masih turun, tetapi di candle yang terakhir, candle weekly ada candle putih ya, jadi ada tanda rebound lah ya. Kemudian di daily, untuk daily-nya sendiri ya, trennya utamanya masih turun, tapi kita melihat satu berita bagus ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle putih ya, 6 candle kenaikan, candle hitamnya cuma ada 2. Nah, ini menjadi satu patokan pijakan ya bagi para trader ya. Seperti yang sebelumnya terjadi, kalau kita lihat tren ini kan banyak tren turunnya, banyak candle hitamnya lebih mendominasi, tetapi di sekarang ini berita gembiranya bagi yang akan melakukan posisi buy, sudah ada tanda-tanda pencerahan untuk naik ya. Candle terakhirnya juga putih di tengah tren daily GBP yang masih turun. Nah, baik, kesimpulannya apa untuk analisa candle ini? Monthly, weekly, daily trennya semuanya sebenarnya masih turun ya. Namun ada tanda-tanda untuk kenaikan di time frame weekly dan daily. Sementara untuk monthly-nya masih turun karena candle yang terakhir adalah candle hitam. Nah, kita menuju kepada trend line. Nah, di trend line ini ya, kita lihat ya, sebenarnya trennya memang masih turun kan ya, betul ya, di daily-nya. Nah, di sini ada satu garis-garis ya, garis-garis ini kita melihat menjadi patokan apakah garis-garis resisten ini ya akan tertembus atau tidak, karena kita melihat begini ya, 1, 2, 3, 4, 5 buah candle yang berusaha untuk menembus resisten ini itu loh. Jadi 5 buah candle. Jadi hukumnya kan begini ya, saat terjadi sideways ya, saat terjadi sideways pada level-level tertentu dan sideways itu berlangsung cukup lama bolak-balik di situ, maka akan terjadi tren seperti itu ya.
Jadi kalau sideway-nya terjadi berhari-hari, maka pasti akan terjadi tren. Pertanyaannya tren naik atau tren turun. Nah, itu yang di situ ya. Nah, di sini kita melihat sideway-nya ini cukup lama ya. Asalkan dia bisa menembus resisten yang ini, maka dia trennya akan naik bagi GBP ini ya. Artinya di bagian daily-nya ini bagi analisa trendline, maka tantangannya adalah untuk menembus level resisten yang ada di saat ini yang belum tertembus oleh 5 buah candle GBP. Nah, kemudian yang berikutnya adalah secara Fibonacci ya, saya sudah sampaikan di minggu sebelumnya. Level 0 Fibo ini adalah level bagi trader yang menggunakan Fibo untuk memasang SL-nya ya. Kemudian di 1-2 minggu kemarin saya juga sudah menyarankan bagi trader ingin melakukan buy ya, bisa melakukan buy dengan pemasangan SL di level 0 dan TP di 0,23, dan kita melihat level 0,23 nya berhasil tercapai ya. Nah, kalau secara Fibo berita gembiranya adalah level 0,23 ini sudah ditembus oleh candle ya, candle putih, candle hitam ya, ini juga candle. Nah, ini meskipun candlenya kecil tapi ini satu body ya. Kalau ini candlenya panjang tetapi baru seperempat body. Nah, apa berita gembira dari sini bagi yang ingin melakukan posisi buy ya? Candle putihnya sudah satu body ya. Maka SL-nya sebenarnya akan amat sangat kecil. SL-nya adalah kalau kita melakukan posisi buy di 0,23 sebagai level SL dan TP-nya adalah di 0,38 ini ya. Jadi bagi trader yang ingin melakukan posisi buy bisa melakukan SL-nya di 0,23 sebagai level SL dan level TV-nya adalah di 0,38 ya. Jadi ini satu bentuk opportunity, prospek dan peluang yang cukup menarik bagi yang akan melakukan posisi buy ya. Dan berikutnya secara indikator ya. Indikator jelas MACD masih di zona negatif ya. Namun zona negatifnya, minusnya MACD ini sudah mulai berkurang ya. Karena kita lihat garis-garisnya mulai naik ya. Kemudian signal lainnya juga sudah mulai naik ya. Nah, untuk RSI juga naik ya. Kemudian nah ini stokastik, tantangannya di stokastik ya. Jadi kalau stokastiknya dia malah masuk ke area overbought ya. Dan ini sih belum ada tanda-tanda untuk sell, tapi diwaspadai kalau dia turun maka akan terjadi koreksi sejenak bagi GBP. Dan kemudian secara average true range juga market bergerak cukup aktif ya, ramai pergerakan market dengan rata-rata pergerakan high low harian sekitar 100 pips ya, 106 pip ya bagi GBP ini. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini adalah untuk GBP ini ya, arah besarnya tetap turun, tetapi ada satu peluang ya dalam 1 minggu ke depan ya, tentu dengan trading yang bersifat day trade dan cukup ketat ya, pemasangan SL di level-level Fibo ya dan level-level support. Kenaikannya akan berlangsung sebentar ya, sebelum dia akan mengikuti tren panjangnya, yaitu masih akan bergerak turun. Nah itu ya, jadi silahkan bagi para trader yang akan mencoba melakukan trading di GBP USD untuk melakukan pencermatan ya. Jadi tren besarnya masih turun, tetapi ada peluang mungkin untuk beberapa hari ke depan ya, GBP akan naik sejenak sebelum akhirnya akan mencoba turun kembali. Dan berikutnya di emas ya, emas kita perhatikan candle terakhir ini masih turun ya di mandingnya ya. Dan weekly-nya, nah ini ada candle yang terakhir up ya, sama seperti tadi GBP. Sementara di daily juga up. Nah, sudah ada tanda-tanda kenaikan ya. 1 2 3 4 ya. 4 5 candle putih dan candle hitam cuma 1. Nah, ini tentu satu berita yang sama sebenarnya dengan GBP. Para trader ya, para investor di bursa komoditas ya, mereka merasa emas sudah terlalu turun, saatnya mereka mengincar ya buy on bottom,
beli di harga bawah, harga dasar ya. Dan rupanya candle yang ini ya menjadi satu patokan ya, candle ini bagi pemasangan SSL ya. Jadi kalau candle daily yang ini ya, kita para investor trader melakukan posisi buy, maka candle yang saya tunjuk di kursor ini adalah candle yang berguna untuk level SL-nya ya. Dan apa kesimpulan saya dari price action di candle tadi ya? Untuk gold ini sudah ada tanda-tanda kenaikan ya dari weekly, meskipun monthly juga turun ya, tapi di weekly dan daily-nya sudah ada candle-candle yang berjalan secara berurutan konsekutif ya, untuk menuju kepada peluang kenaikan. Dan kita akan konfirmasikan kepada trend line ya. Baik. Nah, di trend line-nya sendiri masih teritori negatif sebetulnya ya, karena ini masih adalah tren turun bagi emas ya, tren turun bagi emas ya. Dan ada tantangan bagi emas untuk menembus garis trend line yang berwarna hijau ini ya, trend line resisten lah ya. Sementara ini belum tertembus, tapi sedang menuju untuk ke sana. Nah, artinya juga belum konfirmasi ya, belum terkonfirmasi. Kalau emas sudah berhasil menembus garis trendline berwarna hijau ini, baru akan terkonfirmasi bagi emas untuk naik ya. Tetapi ini masih akan konfirmasi ya, masih emerging lah ya gitu ya. Jadi masih berkembang, mengembang menuju ke sana seperti itu. Jadi belum patternnya itu belum jadi seperti itu ya. Jadi ini masih ada peluang kenaikan lah ya, dengan target menuju garis yang berwarna hijau ini, karena tren gedenya masih turun bagi gold. Berlanjut kepada Fibonacci ya. Sama ini seperti minggu lalu, 1-2 minggu yang sebelumnya saya sampaikan bahwa bagi trader atau investor yang ingin melakukan posisi buy ya, bisa melakukan waktu itu ya, saya sampaikan bisa melakukan posisi buy dengan level 0 sebagai level SL dan level 0,23 sebagai level TV-nya. Nah, ini sekarang gimana ya? Tadi berbeda ya dengan gambar GBP ya. Kalau GBP tadi kan sudah di atas 0,23 ya candlenya, betul ya. Nah, ini emas kan di bawah 0,23, betul juga ya, seperti itu ya. Artinya untuk emas ini ya, emas ini sedang, kalaupun dia naik, sedang menuju ke 0,23 itu dulu. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, kalau SL-nya adalah di level 0 Fibonacci, sementara reward-nya adalah di level 0,23, berarti risk-nya gede ya. Risk-nya cukup besar bagi trader yang mengambil posisi buy ya. Karena tujuan TP-nya di 0,23 ini ya, ini kan lebih sedikit, lebih kecil daripada jarak untuk ke SL-nya di level 0 ya. Jadi agak berhati-hati di sini ya. Jadi trader harus sangat berhati-hati saat akan trading di gold ya, karena perbandingan antara reward dengan risknya cukup besar, lebih besar risknya. Dan yang terakhir di bagian indikator ya, MACD jelas masih di teritori negatif, dan ini baru ada tanda kenaikan ya dengan crossing signal line di sini. Nah, yang waspadai juga ATR-nya semakin turun ya. Jadi market sudah mulai meninggalkan emas ya. Pelaku pasar sudah mulai meninggalkan gold. Nah, RSI-nya juga naik tapi sideways ya. Naiknya ini terjadi sideways. Kemudian berikutnya yang terakhir di stokastik ya. Stokastiknya ini sedang menuju ke overbought ya. Tetapi belum ada tanda cross ya, atau tanda turun kembali di bawah 80. Jadi sinyalnya apa secara teknikal? Mix ya. Kalau kita membaca demikian, sinyalnya mix, sinyalnya bercampur. Nah, di tengah sinyal yang bercampur ini tentu kita harus mengambil satu kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya adalah begini, bagi emas ya, ada peluang naik ya. Naiknya juga tidak akan lama ya, akan naik sebentar, dan itu levelnya akan sangat ketat ya. Akan naik sebentar sebelum akhirnya emas akan bergerak sideways sejenak ya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi emas akan naik, kemudian dia akan sideways. Nah, jadi di sini kita belum bisa melihat apakah
akan terjadi tren yang besar dia naik atau tren besar yang dia turun ya. Kenapa? Karena sinyal-sinyal di indikator ini juga mix, seperti itu, bercampur sinyalnya. Dan dalam analisa teknikal disepakati bahwa saat sinyal itu mix ya, sinyal itu ada yang naik, turun dan sebagainya bercampur sehingga kita tidak bisa mengambil satu pendapat atau kesimpulan, maka most likely sepertinya ya market itu kan berpeluang untuk bergerak secara sideways itu. Nah, baiklah, itu yang bisa saya sampaikan ya kepada seluruh pemirsa, dan tetap menjaga kesehatan ya, tetap menjaga juga protokol trading, selalu memasang level SL dan level TP dan hanya melakukan trading saat sinyal-sinyal teknikal sudah terkonfirmasi dengan jelas. Terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu.